Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasabila dengan NIM 2023-22027. Dan saya Samdani dengan NIM 2023-22018. Di sini kami akan mempresentasikan proyek akhir kami dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran TGT Tim Game Turnamen terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 6 SD 1 Pangkuan Aji tahun pelajaran 2019 sampai 2020. Baik, di sini kami akan menjelaskan dua poin, yaitu uji hipotesis rata-rata kemampuan awal dan uji hipotesis rata-rata kemampuan akhir. Dan saya sendiri akan menjelaskan uji hipotesis rata-rata kemampuan awal. Kemampuan awal kelas eksperimen, di mana kelas tersebut memiliki 28 siswa dan nilai yang paling tinggi adalah 83, sedangkan nilai yang paling rendah adalah 25. Dan dapat kita lihat dari stempel seperti gambar di samping, di mana di situ menjelaskan bahwasanya nilainya berkisaran dari 25 sampai 83, sehingga kita dapat distribusikan bahwasanya data tersebut lebih cenderung miring ke kanan karena banyak siswa yang memiliki nilai di pertengahan dan sedikit siswa yang memiliki nilai tinggi, yaitu hanya satu siswa, yaitu 83. Kemudian, dari gambar di samping juga terdapat ukuran penyebaran data, yaitu range ataupun jangkauannya adalah 58, sedangkan variansnya adalah 189.25 dan standar defisiensinya adalah 253. Dan juga terdapat ukuran pemusatan data, di mana terdapat min ataupun rata-ratanya adalah 47,9, sedangkan mediannya adalah 50 dan modusnya 50 juga. Selanjutnya, kemampuan awal kelas kontrol, di mana pada kelas tersebut memiliki 21 siswa dan nilai yang tertinggi adalah 83, sedangkan nilai yang terendah adalah 25. Kemudian dapat kita lihat dari standplot seperti gambar di samping. Di situ menjelaskan bahwasannya nilainya berkisaran dari 25 sampai 83 dan dapat kita distribusikan data tersebut lebih cenderung miring ke kanan karena banyak siswa yang memiliki nilai rendah dibandingkan nilai yang tinggi. Dan dari gambar di samping juga terdapat ukuran pemusatan data, yaitu min ataupun rata-ratanya adalah 46,095 dan mediannya adalah 44, sedangkan modusnya 37. Dan terdapat juga ukuran penyebaran data, yaitu range ataupun jangkauannya adalah 58, sedangkan variansnya adalah 227.27, sedangkan standar defisiensinya adalah 214,89. Kemudian dapat kita bandingkan kemampuan awal kelas eksperimen dan kelas kontrol, di mana kelas kontrol memiliki nilai rata-ratanya yang lebih tinggi, sedangkan kelas eksperimen lebih stabil dan banyak siswa yang nilainya berada dalam pertengahan. Kemudian dapat kita lihat dari gambar boxplot pretest kelas eksperimen, di mana di kelas tersebut memiliki nilai minimumnya 25 dan sedangkan maksimumnya 83. Selanjutnya kita dapat melihat gambar boxplot pretest kelas kontrol, di mana di situ memiliki nilai minimumnya sebesar 25 dan maksimumnya sebesar 80. Jadi dapat kita interpretasikan bahwasanya kelas eksperimen menunjukkan hasil pretestnya yang lebih stabil dan memiliki nilai mediannya yang lebih tinggi, sedangkan kelas kontrol lebih menyebar dan memiliki nilai eksperimen tetapi mediannya lebih rendah. Selanjutnya, uji beda rata-rata kemampuan awal pretest kelas eksperimen dan kelas kontrol, di mana hipotesisnya adalah KO adalah mu1 sama dengan mu2, artinya tidak ada perbedaan antara kelas yang menggunakan TGT ataupun Team Gate Turnamen dengan kelas yang tidak menggunakannya. Dan kemudian H1 adalah mu1 tidak sama dengan mu2, artinya nilai kelas yang menggunakan TGT ataupun Team Gate Turnamen lebih besar daripada kelas yang menggunakan metode biasa. Kemudian post-test kelas eksperimen, di mana di situ terdapat simpangan bakunya adalah 15,07 dan jumlah datanya adalah 28, sedangkan rata-ratanya adalah 52,71. Dan post-test kelas kontrol adalah simpangan bakunya 13,76, sedangkan rata-ratanya adalah 47,86 dan jumlah datanya adalah 21.
Kemudian dapat diperoleh T hitungnya adalah 0,40148591 dan DF-nya adalah 47, sedangkan T tabelnya adalah 1,67. Sehingga keputusannya adalah T hitung lebih kecil daripada T tabel, maka HU-nya diterima. Jadi saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya. Nah, yang kedua ini ada uji hipotesis rata-rata kemampuan akhir hasil belajar. B. Kemampuan akhir kelas eksperimen. Nah, jadi jumlah siswa yang ada di kelas itu ada 28 orang. Nah, satu siswa yang mendapatkan nilai tertinggi dengan jumlah nilai 95 dan ada siswa yang mendapatkan nilai terendah dengan jumlah nilai 57. Dan ada 16 siswa yang mendapatkan nilai sedang dengan skor nilai 60 sampai 79. Dan ada 11 siswa yang mendapatkan nilai tinggi dengan skor nilai 80 sampai 89. Dan kita dapat melihat stempel seperti gambar di samping. Jadi saya akan menjelaskan ada 3 poin. Yang pertama ada nilai perkisaran dari 57 hingga 95. Nah, yang kedua ada sebagian besar nilai berada di rentang 70 sampai 85, biasanya disebut nilai rata-rata. Nah, yang ketiga ini ada distribusi cenderung miring ke kanan. Ini tersebut cukup merata, namun dengan banyak siswa yang mendapatkan nilai sedang hingga tinggi dan hanya sedikit yang mendapatkan nilai rendah, yaitu 57. Penyebaran data. Yang pertama itu ada simpang baku dengan nilai 11,29. Ada varians dengan nilai 127,57. Ada range yaitu dengan nilai 95. Jadi ada ukuran pemusaran data. Nah, ada mean dengan nilai 76,14286. Kedua ada median dengan nilai 76 dan ada modus dengan nilai 67. Kita akan melihat tabel stempel seperti gambar di samping. Kita jelaskan ada 3 poin. Yang pertama itu ada nilai perkisaran antara 57 dan 85. Nah, yang kedua ini ada sebagian nilai berada di rentang 60 hingga 78, banyak siswa yang peroleh di nilai sedang. Yang ketiga ada distribusi dan terlihat cukup merata. Nah, ini namun sedikit miring ke kiri karena tidak ada nilai yang sangat rendah dan hanya sedikit nilai yang sangat tinggi, yaitu 85. Dan ukuran penyebaran data, yang pertama itu ada simpang baku dengan nilai 8,07 dan varians dengan nilai 65,71. Daranjang dengan jumlah nilai 28. Ukuran pemusatan data. Yang pertama ada mean dengan jumlah nilai 69,38095, median dengan nilai 71. Sekarang kita lihat box plot postas kelas eksperimen. Dengan minimumnya ada 57 dan Q1 ada 67 dan Q2 ada 76,5, ada Q3 85 dan maksimumnya ada 95. Box plot postas kelas kontrol di mana minimumnya ada 57, Q1 62, Q2 ada 71, Q3 75 dan maksimumnya ada 85. Uji beda rata-rata kemampuan akhir postas kelas eksperimen dan kelas kontrol. Hipotesis HO adalah Nu1 sama dengan Nu2. Tidak ada perbedaan antara kelas yang menggunakan TGT Team Game Tournament dengan kelas yang menggunakan modelan biasa. Nah, kedua ada H1 adalah Nu1 sama dengan Nu2. Nilai kelas yang menggunakan TGT Team Game Tournament lebih besar daripada kelas yang menggunakan metode biasa.
Ada postas kelas eksperimen dengan jumlah data N1 yaitu 28 dan rata-rata X1 ada 76,14286. Ada simpang baku S1 ada 110,0529 dan postas kelas kontrol jumlah data N2 ada 21, rata-rata X2 ada 69,38095, ada simpang baku S2 74,84762. Nah, diperoleh T hitung sama dengan 2,469962. Nah, DV sama dengan 47. T tabel sama dengan 2,009. Keputusan T dihitung lebih besar T tabel sama dengan ditolak HO. Dan sekian dari kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa like, share, and comment.